Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Liliana dengan NIM 12 40 30 31 0940. Saya dari kelas 3E. Di sini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah Tahfidz Hadis dengan dosen pengampu Ibu Fitriana. Dan di sini saya ingin membahas satu hadis yang menurut saya pribadi sangat indah dan dalam maknanya yaitu tentang perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan saya pilih karena maknanya tuh masih sangat relevan banget gitu dengan kehidupan kita sekarang. Di tengah kesibukan kadang kita membaca Al-Quran cuma sekedar rutinitas saja. Padahal di balik itu ada pesan besar dari Rasulullah SAW yang bisa mengubah cara kita memandang keimanan dan amal. Nah, ini salah satu hadisnya, saya pakai tab ya. Nah, di sini ada ruang lingkup pembahasan yaitu sanad dan matan hadis. Yang kedua yaitu ada penerjemahan. Yang ketiga yaitu ada syarat hadis dan ada faedah dan implementasi. Nah, yang pertama sanad dan matan hadis. Ini. Nah, sanad hadis Imam Bukhari dalam hadis sahih meriwayatkan hadis Al-Mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an dari Qatadah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dari Abi Musa dan Abi Musa meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, matan hadisnya yaitu ini kelihatan nggak? Qatadah an Anas bin Malik an Abi Musa anin Nabi SAW qala al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utroja ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi katamra ta'muha tayyibun wa la rihalaha wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana karraihana rihuha tayyibun wa ta'muha murran wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hamdulillah ta'muha murran aw habisun wa rihuha murran sahih Bukhari. Nah, di sini tuh hadis bersumber dari Al-Bukhari. Sanadnya cukup jelas dan kuat dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Abu Musa al-Asy'ari sampai kepada Rasulullah. Nah, isi hadis ini itu berbunyi kalau disederhanakan. Nah, Rasulullah itu menggambarkan 4 tipe manusia melalui perumpamaan buah-buahan. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu orang mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Quran seperti buah utroja. Nah, buah utroja itu seperti buah jeruk. Rasanya enak tapi aromanya harum, kan seperti jeruk ya. Nah, terus yang kedua yaitu mukmin yang tidak membaca tapi mengamalkan Al-Quran. Nah, itu seperti buah kurma. Buah kurma itu manis tapi tidak beraroma. Yang ketiga yaitu orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, yaitu wangi, rasanya pahit. Terus yang keempat, yang terakhir itu munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti khazala, yaitu pahit dan tidak harum. Nah, ini tuh sangat luar biasa. Rasulullah tidak hanya menyampaikan perintah, tapi memberikan gambaran yang hidup agar kita mudah merenungkannya. Nah, yang kedua yaitu ada terjemahan hadis. Ada terjemahan hadis. Di sini kalau dipikir-pikir, hadis ini mengajarkan keseimbangan antara dua hal penting yaitu iman dan amal. Iman dan amal. Lah, membaca Al-Quran itu penting, tapi tidak cukup kalau tidak diikuti dengan
pengalaman. Begitu juga sebaliknya, beramal tanpa memahami isi Al-Quran kadang membuat arah hidup kita tidak jelas. Nah, jadi orang mukmin sejati itu bukan karena hafal ayat, tapi menjadikan ayat itu dalam perilakunya. Yang ketiga itu ada syarah hadis. Ini ada syarah hadis. Nah, banyak ulama besar yang menjelaskan hadis ini secara mendalam. Misalnya Imam Al-Bukhari memandang hadis ini sebagai perbandingan kualitas spiritual antara iman dan kemunafikan. Nah, antara iman dan kemunafikan. Terus lalu Ibnu Batal bilang bahwa mukmin yang membaca Al-Quran itu memiliki dua keindahan, yaitu kemanisan iman dan keharuman bacaan. Artinya dia baik di dalam dan di luar. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan bahwa buah utroja melambangkan orang yang punya ilmu dan amal. Aromanya seperti berzikir. Nah, sedangkan rasanya seperti iman yang kokoh. Jadi orang yang beriman itu bukan cuma terlihat dari soleh, tapi juga menebar manfaat. Kayak buah jeruk itu yang wangi, segar, buat orang sekitar. Nah, terus ada Imam Al-Nawawi juga menambahkan bahwa Al-Quran memperindah orang yang membaca baik lahir maupun batin. Kalau kita mau cantik nih atau ganteng di sisi Allah, bukan dari penampilan, bukan hanya penampilan saja, tapi dari seberapa sih kita dekat dengan Al-Quran. Sedangkan Imam Al-Tirmidzi itu menafsirkan aroma. Aroma ini apa sih? Dalam hadis itu sebagai reputasi atau perilaku baik yang dirasakan orang lain dari diri seseorang mukmin. Jadi semakin kuat iman kita, semakin wangi aroma sosial kita di hadapan manusia. Nah, dari semua penjelasan itu saya mengambil bahwa pelajaran iman itu nggak boleh berhenti di satu titik, tidak boleh berhenti di hati saja, tapi harus terasa di orang lain lewat tutur kata, akhlak, perbuatan lain. Nah, yang keempat di sini itu ada faedah implementasi ya, faedah implementasi nih. Nah, ada faedah implementasi. Nah, bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kayak mengimplementasikannya? Yang pertama itu menjadi sebagai utroja. Mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, artinya kita harus punya rutinitas dalam membaca Al-Quran, meskipun beberapa ayat sehari, tapi kita memahami makna dari coba menerapkan dalam kehidupan. Nah, yang kedua seperti kurma. Seperti kurma ini apa? Orang yang beriman belum sempat membaca Al-Quran secara rutin, tapi masih menjaga keimanan dan amalnya. Ini tetap baik, tapi belum sempurna. Jadi jangan puas di sini saja. Tetap tingkatkan semangat hidup tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga itu bahaya menjadi royahana dan hazala. Nah, orang munafik yang membaca tapi tanpa iman atau bahkan tidak membaca sama sekali, ini seperti orang yang ibadah cuma pencitraan saja. Jadi orang ini tuh kayak pencitraan. Nah, ya bukan karena Allah. Jadi kayak dia itu kayak melecehkan lah, gitulah. Zaman sekarang kan kita sering lihat ya, orang yang tampil religius di media sosial, kayak di sosial media itu dia kayak agamis banget kayak gitu. Nah, tapi sikapnya di dunia nyata bertolak belakang. Nah, di sini mengingatkan kita untuk selalu meluruskan ya. Jadi kita itu apa-apa itu kalau melakukan sesuatu itu harus dengan niat, biar tidak kayak melecehkan, kayak pencitraan gitulah. Nah, yang kelima itu kesimpulan. Nah, penutup. Nah, kalau saya
hadis ini tuh kayak cermin. Kenapa? Saya ini termasuk yang mana ya? Kayak mikir-mikir, saya ini termasuk orang yang mana ya? Yang seperti buah jeruk, kurma, atau apa ya? Hazala atau apa itu yang tadi. Nah, apakah saya kayak utroja yang bermanfaat buat orang lain? Atau masih kayak kurma yang hanya menjaga diri sendiri? Nah, hadis ini itu keseimbangan. Kita harus beriman dengan kuat. Kita itu harus mengimankan kita itu dengan kuat, tapi juga menunjukkan iman itu lewat tindakan, bukan cuma di masjid, tapi juga di rumah, di sekolah, bahkan di media sosial. Jadi jangan di luar kayak kita biar terlihat masyhur, kayak terlihat wow gitu di luar, tapi jangan. Jadi kita harus diterapkan di rumah saya, gak di rumah saya, di rumah, di manapun kita berada. Jangan pencitraan. Nah, dan yang paling penting jangan cuma jadi orang yang pembaca Al-Quran, tapi jadilah perwujudan dari Al-Quran itu sendiri. Karena pada akhirnya yang Allah nilai bukan berapa banyak ayat-ayat yang kita baca, tapi seberapa dalam sih kita mengamalkan dalam sebuah isi Al-Quran itu tersebut. Nah, semoga kita semua jadi seperti utroja yang manis dalam iman, harum dalam amal, dan bermanfaat, menebar manfaat bagi semua orang. Nah, cukup sekian presentasi atau pembelajaran hadis yang saya sampaikan di video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.